Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, limpah rahmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Semoga kita semua semangat untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam pimpinannya. Melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Amanda Lekahena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Watampone, akan memandu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Morning Call GPIB. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami menjalani aktivitas tugas tanggung jawab kami pada hari ini, kami mau mendahuluinya bersama dengan Tuhan. Pimpin dan sertailah kami Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semua dimampukan untuk senantiasa percaya bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini pasti berjalan dengan baik. Berfirman dan bersabdalah untuk kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan membacakan ayat yang terakhir saja untuk kita sekalian. Bapak Ibu bisa nanti baca semua ayat ini di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara soal perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Menjelang perjamuan itu dimulai, ya, hambanya disuruh untuk menyampaikan undangan tersebut kepada para undangan. Tetapi para undangan itu tidak hadir dengan dalih-dalih yang mereka sebutkan satu persatu dalam ayat ini. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya perumpamaan ini adalah bahagian di mana Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa agama Yahudi pada saat itu tidak siap untuk menerima undangan kerajaan Allah yang telah Tuhan Yesus katakan. Bahwa pada masa itu para imam, ya, kemudian para ahli Taurat, ya, tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu tidak siap untuk menerima undangan kerajaan Allah. Padahal kenyataan-kenyataan telah dilihatkan, ya. Mujizat-mujizat yang telah diperlihatkan oleh Yesus itu menandakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada, sudah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi Bapak Ibu,
Kalaupun orang-orang Yahudi menolak itu, kerajaan Allah itu tetap akan penuh dan sesak karena Tuhan memanggil siapa saja untuk masuk di dalam kerajaan. Ya, nah, kalau firman Tuhan hari ini kita bawa dalam kontekstualisasi kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah membuat sebuah simulasi sebelum ada dalam renungan untuk anak-anak teruna. Ya, jadi ada 12 anak teruna yang diminta untuk menuliskan urutan-urutan aktivitas yang mereka lakukan sejak dari mereka bangun pagi sampai mereka beristirahat malam. Lalu dari 12 anak itu hanya 5 orang anak yang menuliskan berdoa sebagai urutan pertama yang mereka lakukan sejak mereka bangun pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, agaknya hal ini juga sering kali terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita disuruh untuk menempatkan urutan-urutan dalam kehidupan kita, pasti urutan pertama keuangan, pekerjaan, keluarga. Lalu Kristus atau Tuhan itu menempati urutan yang berikutnya. Tuhan bukan menempati urutan pertama dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita pikir hal itu lumrah saja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini tamu-tamu itu diperlihatkan bahwa mereka sudah 2 kali menolak undangan dari tuan rumah yang melaksanakan pesta. Kalau dalam tradisi bangsa Yahudi, 2 kali menolak undangan dari tuan rumah itu merupakan sebuah penghinaan bagi tuan rumah pelaksana itu. Dan itu sesuatu yang sangat tidak bagus dalam tradisi bangsa Yahudi. Menolak undangan untuk yang kedua kalinya itu sama saja dengan penyataan perang. Oleh sebab itu undangan yang diberikan itu merupakan sebuah perintah pada masa itu. Jadi undangan itu pada masa itu merupakan sebuah undangan yang harus dihargai dan dihormat. Jadi kalau ada orang yang mengundang kita, kita harus lihat undangan itu sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dihargai. Kita tidak boleh menolak. Karena pada masa itu undangan dikatakan sebuah perintah, itu sama seperti sebuah perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dalam hidup kita saat ini, kadangkala kita juga melakukan undangan-undangan itu sebagai sebuah perintah ketika yang memberi undangan itu adalah orang-orang penting. Ya, katakanlah dalam kehidupan bermasyarakat kepresidenan, ya, datang undang kita untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Bapak Ibu pasti lihat undangan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Itu bahkan bukan undangan biasa saja, itu sebuah perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya pasti akan menyiapkan yang terbaik. Kita akan cancel segala sesuatunya, pokoknya hari itu hanya khusus untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Bahkan kalau kita menolak untuk hadir dalam undangan itu, kita akan segan, takut, ya bisa-bisa saja polisi datang tangkap gitu misalnya. Jadi kita pasti menyiapkan hari itu dengan sangat baik. Janjian untuk bertemu dengan presiden dalam undangan jam 3 sore, tapi kita sudah siap dari jam 7 pagi. Ya. Atau katakanlah undangan dari atasan kita. Mau tidak mau pasti Bapak Ibu Saudara dan saya akan hadir dalam undangan itu. Kita tidak akan pernah menolak undangan itu. Ya. Mau rumahnya jauh sekalipun tetap akan kita seberangi. Ya, karena ini atasan kita. Kalau kita tidak hadir berarti kita tidak menghormati atasan kita. Bisa saja kita nanti dipecat, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu baru manusia. Bapak Ibu Saudara dan saya menempatkan mereka dalam urutan yang paling penting. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan yang adalah pemberi keselamatan untuk Bapak Ibu. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu dengan pekerjaan, kekuatan, kesehatan, masa depan, keluarga, anak-anak, keturunan. Tuhan itu memanggil kita. Tuhan itu mengundang kita.
Kadangkala Bapak Ibu Saudara dan saya menolak untuk hadir dalam undangan Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara dan saya berdalih cari alasan. Oh Tuhan, maaf ya saya tidak bisa ibadah, saya lagi gini. Tuhan, maaf ya minggu depan saja ya baru saya beribadah. Saya lagi repot dengan pekerjaan saya di kantor. Tuhan, minta maaf ya saya belum bisa jadi penatua atau diaken, saya lagi sibuk. Ini anak-anak saya masih kecil-kecil, saya belum bisa. Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi, saya lagi sakit, banyak beban pikiran, saya tidak bisa nanti jadi pengurus pelkat. Ya, ketika panggilan Tuhan dalam hal undangan Tuhan dalam hal menjadi tuan rumah, pelaksana ibadah keluarga atau ibadah pelkat, kita menolak itu. Oh, rumah lagi repot ini, rumah lagi berantakan, udah nanti aja ya, baru ibadah kapan-kapan aja. Alasannya banyak sekali. Bapak Ibu tidak sadar bahwa hal itu mencerminkan Bapak Ibu Saudara dan saya menolak Tuhan, menolak undangan Tuhan. Kok bisa? Ya bisa, karena Tuhan bukan urutan pertama dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau Tuhan urutan pertama dalam hidup Bapak Ibu dan saya, pasti segala sesuatu yang adalah tentang Tuhan akan pasti kita lakukan dan kerjakan. Contoh, suami atau istri Bapak Ibu adalah orang penting dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Ketika suami atau istri kita menelpon mau sampai 10 kali, pasti kita akan jawab. Kenapa? Karena dia orang penting dalam hidup kita. Kita takut kalau kita nggak jawab, mungkin ada apa-apa terjadi untuk suami atau istri kita, ya kan? Ya, karena Tuhan bukan orang penting dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita menyepelekan undangan Tuhan. Kita anggap biasa saja undangan Tuhan. Bahkan kita minta maaf, sudahlah, nanti Tuhan pasti kasih kesempatan kedua. Tuhan pasti tahu lah posisi kita saat ini sulit sekali untuk memilih mana Tuhan dan mana pekerjaan, mana Tuhan dan mana anak, mana Tuhan dan mana keluarga. Banyak sekali lah alasan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menempatkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa mengundang Bapak Ibu. Kadang kalau kita beribadah kan kita bilang kita mau mengundang Tuhan untuk hadir. Hello Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sejak Bapak Ibu Saudara dan saya membuka mata, Tuhan yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam jamuan kasih. Bukan kita yang mengundang Tuhan. Tuhan hadirlah dalam rumah tangga kami. Tuhan hadirlah dalam pekerjaan kami. Tuhan hadirlah dalam ibadah kami. Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengundang Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya. Sejak Bapak Ibu Saudara dan saya membuka mata, undangan Tuhan itu sudah tersedia di depan kita untuk masuk dalam jamuan kasih-Nya. Tapi seringkali kita menolak jamuan kasih Tuhan. Sejak kita buka mata, ya, sejak Bapak Ibu dan saya membuka mata di pagi hari, kita sudah sibuk dengan pekerjaan, kita sudah sibuk dengan menyiapkan sarapan, kita sudah sibuk untuk menyiapkan pakaian, kita sudah sibuk mau mandi dan sebagainya. Jadi kita tidak punya waktu untuk hadir dalam jamuan kasih Allah, jamuan kasih Tuhan. Kita tidak masuk dalam jamuan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata Tuhan, tidak masalah. Ketika Bapak Ibu tidak hadir dalam undangan Tuhan, ada orang lain yang akan datang. Jadi jangan salahkan kalau ketika Bapak Ibu mau datang lagi atau berbalik arah untuk ada dalam undangan itu, ternyata sudah penuh dan sesak karena sudah banyak orang yang hadir di dalam itu, dalam undangan jamuan kasih Tuhan. Yang saya mau katakan ini Bapak Ibu,
Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membuka mata dan kita tidak hadir dalam undangan jamuan kasih Tuhan, jangan salahkan Tuhan ketika satu hari yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya jalani itu terasa berat sekali, terasa capek sekali, terasa tegang sekali. Bapak, Ibu tidak punya sukacita, Bapak, Ibu tidak punya damai sejahtera. Terasa semuanya berjalan dengan tidak baik, kacau sekali. Itu karena apa? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak memulainya bersama dengan Tuhan. Kita tidak duduk bersama dalam jamuan kasih Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membuka mata, undangan jamuan kasih Tuhan itu sudah ada di depan kita. Maka ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menempatkan Tuhan sebagai urutan pertama, lalu kita masuk dalam jamuan kasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu takut. Karena satu hari itu telah Tuhan sediakan dengan sangat baik. Telah Tuhan siapkan dengan segala baik. Rancangannya telah tersedia untuk kita. Berkat, sukacita, damai sejahtera, semangat. Segala urusan kita akan beres pada hari itu. Sudah Tuhan sediakan dalam jamuan kasih-Nya itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saya menolak, kan? Kita kadang menolak jamuan kasih Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini Bapak, Ibu, dan saya mau diajak untuk melihat bahwa ketika kita membuka mata, Tuhan sudah mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk masuk dalam jamuan kasih-Nya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita. Maka mari menyisihkan waktu kita untuk duduk sebentar dalam jamuan itu. Menikmati berkat Tuhan dalam ucapan syukur bersama dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan telah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dalam segala bentuk pekerjaan, tugas, tanggung jawab, aktivitas yang akan kita kerjakan. Tempatkanlah Tuhan dalam urutan pertama, sehingga setiap kali Tuhan mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka undangan Tuhan itu undangan damai sejahtera dan bukan undangan malapetaka. Undangan Tuhan itu undangan yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan merasa tenang di sepanjang hari ini. Jangan kita berdalih, jangan kita menolak undangan Tuhan. Tapi mari percaya bahwa ketika Tuhan mengundang kita, ada maksud teramat baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan dan masa depan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati segala bentuk pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada hari ini. Kiranya segala sesuatunya berjalan dengan baik, karena pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ada dalam jamuan kasih Tuhan. Menikmati Tuhan dengan segala kebaikan yang telah Tuhan sediakan untuk kita di hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang kembali menuntun kami untuk melihat betapa kami seringkali menyepelekan undangan Tuhan untuk duduk diam bersama, melihat kebesaran, kebaikan, dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali menyepelekan hal itu, Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami mau belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai urutan pertama dalam hidup kami. Agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah Tuhan yang mendahului kami. Ketika Tuhan yang ada di depan kami, segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini pasti berjalan dengan baik. Karena Engkau Tuhan yang telah memegang tangan kanan kami untuk berjalan dalam rancangan yang telah Tuhan sediakan. Dan bahwa segala rancangan yang Tuhan berikan itu merupakan rancangan penuh damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka.
Berkati kami Tuhan Yesus dengan segala pekerjaan kami pada hari ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, semangat, totalitas yang tinggi dalam bekerja. Baik kami dalam jenjang usia balita, batita, TK, SD, SMA, SMP, sampai kuliah. Bahkan kami yang sudah bekerja, kami sebagai pasangan suami istri, kami sebagai orang tua, lanjut usia. Biarlah kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini akan berjalan dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus, dan kiranya ketika kami kerja keluar dari rumah, kami tetap menjadi masyarakat yang bijaksana, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami percaya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber berkat bagi kami, sumber damai sejahtera. Setiap orang yang kami jumpai pada hari ini kiranya merasa sukacita dan damai, karena kami membagikan damai sejahtera itu bagi setiap mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa memerintah di hati-hati kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami siap melangkah di hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini.